Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Yudi Triwijayani dengan NIM 5013223114 akan mempresentasikan diskusi sesi 9 dengan mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Untuk pertanyaan poin 1, relevansi masalah pendidikan negara maju dengan kondisi di sekolah saya, SDN Ujung 13. Artikel karya Choi dan Jang membahas tentang ketimpangan pendidikan, educational inequality, yang masih terjadi di negara-negara OECD. Walaupun negara-negara tersebut sudah memiliki sistem pendidikan yang maju dan mapan, tetap terdapat perbedaan signifikan dalam akses, kualitas, dan hasil belajar antara kelompok sosial ekonomi yang tinggi dan rendah. Di lingkungan sekolah saya, fenomena ini juga dapat dirasakan, meskipun dalam konteks dan skala yang berbeda. Persamaannya, satu, kesenjangan akses terhadap sumber belajar. Seperti di negara OECD, di sekolah saya tidak semua siswa memiliki fasilitas belajar yang sama, khususnya dalam hal perangkat digital dan internet yang mendukung pembelajaran modern. Dua, pengaruh latar belakang keluarga. Di negara maju maupun di Indonesia, latar belakang ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap motivasi, dukungan, dan prestasi belajar siswa. Siswa dengan dukungan orang tua yang kuat biasanya menunjukkan hasil belajar yang lebih baik. Tiga, tantangan kualitas pembelajaran. Baik di negara OECD maupun di sekolah saya, peningkatan kompetensi guru menjadi faktor penting untuk mengurangi kesenjangan kualitas antar siswa dan antar sekolah. Perbedaannya, satu, kebijakan pendidikan kompensatoris. Negara OECD seperti Finlandia, Korea, dan Kanada sudah menerapkan sistem need-based funding, pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah dan kondisi sosial ekonomi siswanya. Di sekolah saya, alokasi dana masih bersifat umum dan belum sepenuhnya berbasis kebutuhan spesifik. Dua, pemanfaatan teknologi pendidikan. Sekolah-sekolah di OECD telah mengintegrasikan e-learning, sistem, dan data-driven assessment. Sedangkan di sekolah saya, integrasi teknologi masih terbatas dan bergantung pada fasilitas yang tersedia. Tiga, skala dan cakupan kebijakan. Di OECD, kebijakan pemerataan kualitas dilakukan secara nasional dan sistematis, sementara di Indonesia masih dilakukan secara bertahap dan belum menyentuh seluruh aspek pemerataan mutu pendidikan. Dengan demikian, bahwa masalah pendidikan yang dihadapi negara maju dalam artikel tersebut juga dirasakan di sekolah saya. Namun dengan beberapa perbedaan pada konteks kebijakannya, tingkat fasilitas, dan dukungan sistem pendidikannya. Untuk pertanyaan poin 2, upaya negara OECD mengatasi masalah pendidikan dan keterkaitannya dengan Modul 7 MPD 5302. Menurut artikel Choi dan Zhang, menggunakan metode text mining untuk menganalisis kebijakan pendidikan di negara-negara OECD. Dari hasil analisis ditemukan bahwa negara-negara OECD menerapkan berbagai kebijakan korektif dan adaptif untuk mengurangi kesenjangan pendidikan dengan fokus pada pemerataan kesempatan belajar dan peningkatan kualitas sekolah. Strategi negara OECD. Satu, pendidikan anak usia dini, Early Childhood Education and Care (ECEC). OECD menekankan pentingnya memberikan akses PAUD berkualitas bagi semua anak untuk mencegah kesenjangan sejak dini. Dua, pendanaan berbasis keadilan, equalitas based funding. Negara seperti Inggris dan Korea Selatan menerapkan sistem pendanaan yang memberikan lebih banyak dana untuk sekolah di wilayah miskin atau dengan siswa beresiko. Tiga, penguatan kompetensi guru. Program pengembangan profesional berkelanjutan bagi guru dilakukan untuk menjaga kualitas pembelajaran dan mempersempit kesenjangan hasil belajar antar sekolah. Empat, pemanfaatan data dan teknologi.
OECD mengembangkan kebijakan berbasis bukti melalui analisis data PISA dan hasil asesmen nasional untuk menyesuaikan kurikulum dan strategi pengajaran. 5. Inklusi dan keadilan sosial. Negara OECD berkomitmen menciptakan sistem pendidikan inklusif, memastikan setiap anak memiliki kesempatan belajar yang sama tanpa diskriminasi sosial, ekonomi, dan budaya. B. Berkaitan dengan modul 7 MPDL 5302. Dalam modul dijelaskan pentingnya mempelajari sistem pendidikan negara lain untuk mendapatkan inspirasi kebijakan yang relevan bagi Indonesia. Keterkaitannya dengan artikel Choi dan Jang adalah sebagai berikut. Pendekatan komparatif modul 7 menekankan perlunya membandingkan praktek pendidikan antar negara untuk menemukan solusi yang kontekstual. Sebagaimana artikel Choi dan Jang meneliti kebijakan OECD secara empiris, pendidikan berkeadilan baik modul maupun artikel sama-sama menekankan bahwa pemerataan pendidikan adalah aspek utama dalam meningkatkan kualitas bangsa. Pengambilan kebijakan berbasis data. Artikel tersebut menunjukkan implementasi nyata dari prinsip evidence-based policy yang dibahas dalam modul 7. Dengan demikian, isi artikel tersebut memperkuat konsep dalam modul 7 bahwa pendidikan yang efektif dan merata harus didukung oleh sistem kebijakan yang berbasis bukti, adil, dan berorientasi pada pemerataan kualitas. Untuk pertanyaan poin 3, sistem pendidikan di Jepang dan keterkaitannya dengan pencapaian PISA. Materi pengayaan sesi 92 menjelaskan bahwa Jepang merupakan salah satu negara dengan sistem pendidikan paling konsisten dan efektif di dunia. Hal ini tercermin dari peringkat tinggi Jepang dalam hasil program for International Student Assessment (PISA) yang diselenggarakan oleh OECD. A. Karakteristik sistem pendidikan Jepang. 1. Kurikulum nasional Course of Study disusun oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains, dan Teknologi Jepang atau MIX. Kurikulum ini menekankan keseimbangan antara pengetahuan akademik, karakter, dan keterampilan hidup. 2. Pendekatan pembelajaran aktif atau active learning. Siswa didorong untuk berpikir kritis, bekerja sama, dan memecahkan masalah nyata melalui metode lesson study yang memungkinkan guru untuk terus memperbaiki proses belajar mengajar. 3. Disiplin dan etika. Nilai moral kedisiplinan dan tanggung jawab sosial diajarkan secara terintegrasi dalam kegiatan sekolah, menciptakan lingkungan belajar yang tertib dan produktif. 4. Kualitas guru yang tinggi. Seleksi ketat dan pelatihan berkelanjutan bagi guru menjadi kunci utama dalam menjaga standar mutu pendidikan di seluruh sekolah. 5. Keterlibatan komunitas dan orang tua. Sekolah di Jepang sangat melibatkan orang tua dan masyarakat dalam kegiatan pendidikan untuk membangun sinergi yang mendukung perkembangan siswa. B. Faktor keberhasilan Jepang dalam PISA. Konsisten, implementasi kurikulum nasional yang jelas dan terarah. Pembelajaran berbasis penelitian atau lesson study yang berkelanjutan. Evaluasi dan pembinaan guru yang sistematis. Budaya belajar yang disiplin dan didukung oleh seluruh ekosistem pendidikan. C. Relevansi bagi Indonesia. Sistem pendidikan Jepang dapat menjadi model pembelajaran bagi sekolah-sekolah di Indonesia, termasuk di sekolah saya dengan cara menerapkan budaya reflektif dan kolaboratif antar guru, menumbuhkan kebiasaan belajar mandiri dan tanggung jawab siswa, mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam setiap mata pelajaran. Berikut kesimpulannya, masalah pendidikan di negara OECD sebagaimana dijelaskan dalam artikel Choi dan Jang juga dirasakan di sekolah saya, terutama terkait ketimpangan sumber belajar dan perbedaan dukungan keluarga.
Negara OECD mengatasi kesenjangan pendidikan melalui kebijakan berbasis bukti, pemerataan pendanaan, peningkatan kompetensi guru, dan inklusi digital. Visi prinsip ini sejalan dengan konsep keadilan pendidikan dalam Modul 7 MPDL 5302. Sistem pendidikan Jepang menunjukkan bahwa keberhasilan akademik dan moral siswa merupakan hasil dari kurikulum nasional yang kuat, profesionalisme guru, serta budaya belajar yang disiplin dan kolaboratif. Dengan belajar dari pengalaman negara OECD dan Jepang, Indonesia dapat memperkuat sistem pendidikan dasarnya melalui kebijakan berbasis data, peningkatan kompetensi gurunya, dan penanaman nilai karakter yang berkelanjutan. Terima kasih. Demikian presentasi diskusi sesi 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.